بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما يكتبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 75 sampai 79 kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, hadza qat'un li atma'il mu'minina min imani ahli kitab. Ini keputusan yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk menghentikan harapan orang-orang beriman dari imannya ahlul kitab. Allah mengatakan afatatma'una ayyuminu lakum, wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian masih berharap keimanannya orang-orang Yahudi atau keimanannya orang-orang Nasrani? Barakallahu fikum. Kalau dikatakan tentang kebenaran, mereka tahu tentang kebenaran. Kalau dikatakan tentang kerasulan, mereka sangat tahu, sangat paham tentang Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sehingga tidak beriman dari kalangan orang-orang Yahudi kecuali dengan hitungan tangan, cuma beberapa orang saja. Di zaman Rasulullah SAW yang diketahui masuk Islam cuma beberapa orang, tidak ada. Maka Allah mengatakan afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sementara di antara mereka yang berilmu, karena orang munafik ini dibagi menjadi tiga. Ada yang tahu, berilmu dari kalangan ulama-ulamanya, ada di antara mereka munafikinnya, dan di antara mereka ada orang-orang awamnya. Di ayat ini disebutkan tiga golongan itu. Kalian wahai orang-orang beriman, masihkah berharap tentang keimanannya orang-orang Yahudi? Sungguh sangat sulit untuk mereka beriman. Kalau dikatakan mereka bodoh, mereka tahu
tentang Al-Quran, mereka tahu tentang kenabian, kerasulan Muhammad alaihissalam. Barakallahu fikum. Ada keterangan itu di dalam At-Taurat, tapi mereka menyembunyikannya dari orang-orang awamnya, tidak mau dia sampaikan. Kemudian juga mereka juga tidak mau mengikuti Nabiullah Muhammad SAW karena posisi dan kedudukan mereka. Mereka hidup di tengah-tengah orang bodohnya untuk mendapatkan kehidupan duniawiyah. Baik. Kalau mereka beriman dan mengikuti Nabiullah Muhammad SAW, orang-orang akan meninggalkannya. Sementara mereka hidup kebanyakannya dari pengikut-pengikutnya mereka. Coba kita lihat kondisi ulama-ulamanya mereka. Apa tatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Mereka mendengar ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka membaca At-Taurat. Cuma yuharrifunahu, mereka mentahrifkannya, mereka memalingkannya dari makna yang sesungguhnya. Wahum ya'tib min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahami, setelah mereka mengerti, mereka rubah, mereka mengganti. Wahum ya'lamun, sementara mereka sangat tahu kalau perbuatan mereka itu salah. Orang yang seperti ini susah diharapkan apa? Keislamannya. Seandainya dia bodoh, boleh jadi kita berikan ilmu, kita sampaikan ilmu, dia bisa berubah. Sama seperti orang-orang sekarang ini, ketika kita nasihati, kemudian dia menganggap dirinya pintar, sudah tidak usah kau ceramah, kita so tahu itu dia. Nah, terus bagaimana? Apa yang Anda harapkan dari dia? Seandainya karena kebodohan dia berpaling, dia melakukan maksiat, begitu Anda nasihati, ingatkan itu adalah kejelekan, kebaikan, itu keburukan, itu dosa, itu maksiat, langsung dia akan berubah. Kalau hanya karena kebodohan, ini mereka tidak bodoh. Artinya mereka tahu. Baik. Ini golongan pertamanya mereka. Golongan yang keduanya dari kaum munafiknya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Orang Yahudi sekali lagi tiga. Golongan ulamanya mereka, yang kedua golongan munafikinnya, kemudian yang ketiga golongan awamnya. Orang-orang munafikinnya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, oh kita juga beriman, sama seperti kalian. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd. Kalau mereka ketemu sesamanya Yahudi, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih. Apakah kalian akan menyampaikan kepada Muhammad ini dari apa yang Allah berikan kepada kalian dari At-Taurat, dari hukum, liyuhajjukum bihi, untuk Muhammad itu berhujjah kepada kalian dengan apa yang kalian sampaikan kepadanya di sisi Rabb kalian. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Itu golongan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan, mereka bisik-bisikkan, dan apa yang mereka ucapkan dengan terang-terangan. Yang ketiga, golongan ketiga, wa minhum ummiyun, di antara mereka orang-orang awam. Ummiyun, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La ya'lamunal kitaba illa amani. Di antara mereka tidak mengetahui kitab kecuali sekedar bacaan tok yang bisa membaca. Seperti kebanyakan kaum muslimin yang bisa membaca, ya cuma dibaca tok, tidak tahu, tidak paham artinya apa. Namanya ummi. Lebih parah lagi kalau ummi itu dalam arti membaca saja tidak. La ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka kecuali hanya sekedar mereka-reka.
Ini tiga golongan ini kata Syekh rahimahullah, hadza qat'un li atma'il mu'minina min imani ahli kitab. Ini memutuskan harapan orang-orang yang beriman dari imannya orang-orang ahlul kitab. Ai fala tatma'u fi imanihim wa halatuhum la taqtadi at-tam'u fihim. Jangan kalian terlalu berharap keimanan mereka dalam keadaan memang keadaannya tidak memberikan harapan. Keadaannya orang-orang Yahudi tidaklah memberikan harapan yang nampak untuk mereka beriman. Yang ada senantiasa penentangan, pengingkaran terhadap Rasulullah dan ajaran beliau. La taqtadi tam'u fihim. Fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah min ba'di ma aqaluhu wa hum alimuh. Karena keadaan mereka bukan tidak tahu, mereka sangat paham. Ada Taurat di hadapan mereka. Kondisi mereka sesungguhnya yuharrifuna kalam Allah, mereka merubah-rubah ucapan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka paham dan tahu mereka kalau itu adalah kesalahan. Fayad'una lahu ma'ani ma aradaha Allah. Mereka memasukkan makna-makna ke dalam ayat-ayat At-Taurat itu sesuatu yang bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafsirkannya dengan penafsiran yang lain. Liuhimun nasa annaha min indillah. Untuk mereka kesankan kepada orang-orang awamnya bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya min indillah, padahal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia mengatakan ayat ini demikian, kemudian maknanya demikian, tafsirannya demikian, padahal bukan itu tafsirannya dan bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi kitabihim alladhi yarwunahu syarafuhum wa dinahum. Kalau kondisi mereka seperti ini terhadap kitab-kitab mereka, alladzi yarawnahu syarafahum wa dinahum, yang mereka melihat bahwa kitab itu adalah agamanya mereka yang merupakan kemuliaan mereka dan agama mereka. Yasudduna bihin nas an sabilillah, yang dengan merubah-rubah ini mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yurja minhum imanul lakum. Kondisi yang seperti ini bagaimana bisa kalian berharap keimanan mereka? Sangat susah. Bukan karena kebodohan mereka mengingkari. Barakallahu fikum. Oleh karena itu orang yang pintar ketika menyimpang itu paling susah. Kalau dinasihati diingatkan, kita lebih tahu dari mana. Dia akan menimpang. Barakallahu fikum. Bahkan yang mungkin yang menasihati itu masih salah-salah dalam penyebutan dalil. Sudah belajar juga dulu, bisa ngapain bacaan. Ngapain bacamu dalil bisa. Sampai dilecehkan, diremehkan begitu. Subhanallah. Susah. Semakin pintar dia ketika dia berpaling dari kebenaran, semakin mudah dia memelintir. Nah, ini mau berdalil begini toh. Dalil ini begini, masih ada dalil deh. Merngun itu begini. Hagar. Subhanallah. Justru dia melecehkan. Maka kata Syekh, fahada min ab'adil asya. Orang yang begini modelnya sangat susah untuk engkau harapkan dia beriman. Sangat susah untuk engkau harapkan dia mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kebodohan dia tidak mau ikut. Barakallahu fikum. Karena kedengkian. Ini yang susah diobati. Itu yang pertama, kondisi ulamanya mereka, orang alimnya mereka. Kondisi munafikinnya mereka. Summa dzakara hala munafiki ahli kitabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi munafiknya ahlul kitab.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka juga mengatakan, oh kita juga beriman, sama seperti kalian. Fa'adharu lahumul imana qawlan bi alsinatihim, maka mereka orang-orang Yahudi menampakkan keislamannya, keimanan mereka dalam bentuk ucapan bahwa mereka beriman. Ma laysa fi qulubihim, sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Lisannya saja mengatakan saya beriman, tapi hatinya tidak. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, kalau mereka ketemu sesama Yahudi, tidak ada orang lain di sana kecuali sesama mereka Yahudi. Qala ba'dhum li ba'd, sebagian berkata kepada yang lainnya, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, ay atudhiruna lahumul imana wa tukhbirunahum annakum mithlahum. Apakah kalian menampakkan kepada mereka keimanan dan mengkhabarkan kepada mereka bahwa kalian sama dengan mereka? Fayakunu dzalika hujjatan lahum alaikum, yang demikian akan menjadi hujjah mereka kaum muslimin atas kalian. Kaum muslimin akan mengatakan innahum qad aqarru bi anna ma nahnu alaihi haqq. Orang mukmin akan mengatakan, oh memang kita ini yang berhak, kita berada di atas al-haq. Wa ma hum alaihi batil, dan apa yang ada di atasnya orang-orang Yahudi adalah sudah menjadi kebatilan. Fa yahtajuna alaikum bidzalika inda rabbihim, maka orang-orang mukmin akan berhujjah atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal wahai orang-orang Yahudi? Apala yakunu lakum aql? Tidakkah kalian memiliki akal? Fatatrukuna ma huwa hujjatan alaikum? Kalian meninggalkan apa yang menjadi hujjah atas kalian. Hadza yaquluhu ba'dhum li ba'd, ungkapan ini sesama mereka. La haula wala quwwata illa billah. Tetap mereka saling mengingatkan untuk tetap di atas kebatilan, saling mengokohkan. Ingat baik-baik bahwa penyeru kebenaran senantiasa saling mengokohkan agar supaya tetap di atas kebenaran. Pengikut dan penyokong kebatilan pun juga demikian, semangat mereka untuk menasihati yang lainnya agar supaya tetap di atas kebatilan. Barakallahu fikum. Setiap keyakinan yang diyakini oleh orang, dia berharap agar supaya tetap di atasnya, dan orang pun juga tetap ada di atasnya. Ini kelompok yang kedua, kelompok munafikin dari kalangan Yahudi. Yang biasa kita dengar, kelompok munafikin dari kalangan ahlus syirk, orang-orang musyrik. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbincangkan sesama mereka, sesama Yahudi, yang mereka bisik-bisikan dan apa yang mereka ucapkan dengan terang-terangan. Fahum wa in asarru ma ya'taqidunahu fi ma bainahum wa za'amu annahum bi israrihim la yantabiqu alaihim hujjatan lil mu'minin. Maka mereka, walaupun mereka berbisik-bisik apa-apa yang mereka yakini sesama mereka berbisik-bisik, berbincang, wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraqu alaihi hujjatul lil mu'minin. Baik. Mereka menyangka bahwa mereka berbisik-bisik itu, la yatatarraqu alaihim hujjatul lil mu'minin, tidak akan berlaku atas mereka hujjah untuk orang-orang yang beriman. Fa inna hadza ghalatun minhum wa jahlun kabir. Sesungguhnya ini adalah kesalahan dan kebodohan besar dari orang-orang Yahudi. Karena Allah Maha mengetahui perkara rahasia. Apa yang mereka sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Allah yang akan menyampaikan kepada hamba-hambanya. Seperti ini. Bahwa 3 golongan munafikin dari mana pengkhabarannya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala?
perbincangan sesama mereka ini yang diketahui oleh orang-orang mukmin, siapa yang memberitahukannya? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Allah yang menyampaikan kepada kita bahwa beginilah modelnya orang-orang Yahudi. Baik. Di antara mereka ulamanya, alimnya, begini modelnya. Mereka suka merubah-rubah. Bukan tidak tahu kerasulan Muhammad SAW. Bukan tidak tahu kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat paham. Tapi mereka tidak mau mengikutinya karena dengki yang ada pada mereka. Dan kedengkian ini termasuk penghalang terbesar dari hidayah. Abu Jahal ketika dia kedapatan menguping bacaan Rasulullah SAW, nguping ini. Pertama ketemu sesama mereka tokoh, ternyata pada nguping, cuma dari tempat yang berbeda-beda. Ketika mereka pulang, ketemu di jalan. Dari mana ente? Coba bilang. Ternyata berikut hari ketemu lagi. Sehingga di antara mereka menanya betul-betul Abu Jahal, wahai Abu Jahal, aku tanya Anda, betul-betul ana menanya ente, apakah yang dibawa oleh Muhammad itu adalah kebenaran atau kebatilan? Jujur. Abu Jahal pun mengatakan, sebenarnya yang dibawa oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Cuma dari sejak dahulu kita, kabilahnya kita dengan kabilahnya dia, kafara sayrihan, sama seperti dua kuda pacuan yang senantiasa beradu di lapangan. Sesekali dia yang maju, kita pun mengejarnya sampai sejajar dengannya. Sesaat yang lain kita lebih maju, dia pun mengejarnya sampai sama. Terus demikian, kafara sayrihan. Ketika mereka menyembelih, kita juga menyembelih dengan sembelihan yang banyak. Kalau dia melakukan kebaikan, kita juga melakukan kebaikan. Dari masa jahiliyah, perlombaan ini ada pada kabilah kita. Lah sekarang, ketika mereka mengatakan fina nabiyun, di tengah-tengah kami ada nabi, terus kita akan mengatakan apa? Tidak mungkin kita akan mengatakan pada kami juga ada nabi. Tidak mungkin. Apa kata orang kalau kita mengikutinya? Subhanallah. Ini masalahnya yang menjadikan dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Bukan dia tidak mengerti. Barakallahu fikum. Hasad, kedengkian. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang kedua. Pertama, ulamanya, yang tahu kebenaran, susah untuk diharapkan keislamannya dan keimanannya. Munafiknya juga demikian, susah. Sekali lagi, dengannya kita tidak jumpai orang-orang beriman masuk Islam kecuali hanya beberapa orang saja. Yang ketiga, wa minhum, dan di antara ahlul kitab itu, min ahlil kitabi ummiyun, ay juhal, awam, laysu min ahlil ilm, bukan dari kalangan orang-orang yang berilmu. La ya'lamuna al-kitaba illa amani, ay laysa lahum haddun min kitabillahi illa tilawati faqat. Tidak memiliki bagian dari kitabullah kecuali sekedar dibaca tok. Ini orang awam. Awam muslimin juga demikian. Sekedar baca Al-Quran dan tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini namanya awam. Ya, kita juga kalau tidak memahami, tidak mengerti, barakallahu fikum. Kalau kita tidak mengerti Al-Quran,
maka kita termasuk awam. Tapi biasa ikhwanuna mengatakan ada orang-orang awam di situ, padahal dia juga awam. Barakallahu fiikum. Dia tidak mengerti dari Al-Quran kecuali sekedar bacaan. Laisa lahum haddun min kitabillahi illa tilawati faqat. Wa laysa indahum khabarun bima indal awwalin alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifati halahum. Baik. Tidak mereka memiliki ilmu sama seperti golongan pertama yang memiliki ilmu. Wa haula innama ma'hum dhunun. Orang-orang awamnya ini tidak ada pada mereka kecuali sangkaan-sangkaan. Kira-kira. Wa taqlid, cuma sekedar ngikut saja, membeo saja. Pokoknya apa yang dikatakan oleh ulamanya mereka itulah yang mereka akan ikuti, itulah yang mereka akan jalankan. Baik. Wa taqalid li ahli ilmi minhum. Sekedar mengikuti. Mau sesat itu ulamanya, ya mereka pun ikut sesat. Fadzukira fi hadhil ayat ulama'uhum wa awamuhum wa munafiqihim. Fadzukira fi hadhil ayat ulama'ahum wa awamahum wa munafiqihim. Di ayat ini Allah menyebutkan 3 kelompok dari kalangan Yahudi, ulamanya mereka, orang awamnya mereka, dan munafiknya. Wa man lam yunafiq minhum fal ulama minhum mutamassikuna bima hum alaihi minad dalal. Wa man lam yunafiq minhum, dan orang-orang yang tidak munafik di antara mereka seperti ulamanya mereka. Fa ulama'uhum minhum mutamassikuna bima hum alaihi minad dalal. Bersikukuh, tetap kokoh di atas kesesatannya. Tidak pura-pura. Tetap dengan kesesatannya. Wal awam muqalliduna lahum, sementara orang-orang awamnya sekedar taklid buta. La basirata indahum, tidak ada basirahnya, tidak ada ilmunya, tidak ada barakallahu fikum pandangan untuk mereka. Fala matma'alakum fi at-taifataini. Barakallahu fikum. Maka tidak ada harapan bagi kalian wahai kaum muslimin untuk imannya mereka orang-orang Yahudi ini, karena kondisinya mereka seperti ini. Ulamanya telah menyimpang, sebagian mereka munafik, sebagiannya lagi hanya sekedar taklid. Apa yang kalian harapkan? Baik. Orang-orang mukallid mau keras kepala, barakallahu fikum. Disampaikan, oh pokoknya begini. Pokoknya, kalau sudah jadi pokoknya sudah susah. Oh begini, oh nyanda, pokoknya begini. Biar setengah mati kita terangkan bagaimana kita, barakallahu fikum, sampaikan. Tetap pokoknya. Maka Allah mengatakan, apa tatma'una yu'minu lakum? Masih ada harapan kalian wahai orang beriman akan imannya orang-orang Yahudi, Islamnya mereka, dalam kondisi keadaan mereka seperti ini? 3 kelompok ini tidak ada harapan untuk imannya mereka. Kemudian Allah mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, maka neraka wail bagi orang yang menulis kitab di antara orang-orang ahlul kitab ini dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka sampaikan kepada orang-orang awamnya sambil mengatakan, hada min indillah, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka membeli dengan pengaburan ini, dengan penyimpangan ini, harta benda duniawiyah. Thamanan qalila. Mereka menipu umatnya agar supaya umatnya tetap di atas kesesatan itu, dan umatnya memberikan uang kepada tokoh-tokohnya, para ulamanya. Subhanallah, sudah dibodoh-bodohin, ngasih uang lagi. Baik. Mestinya orang tertipu paham kalau dia ketipu, dan dia mestinya sakit hati. Barakallahu fiikum. Tapi ini tidak, sudah ditipu dalam masalah agama. Mereka justru ngasih uang ke tokoh-tokohnya.
Padahal tokoh-tokoh inilah yang menipu mereka. Para ulama inilah yang menipu mereka. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka neraka wail apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan neraka wail pun atas mereka, untuk mereka atas apa-apa yang mereka usahakan. Tawa'ada ta'ala al-muharrifina lil kitab. Allah telah mengancam orang-orang yang merubah-rubah kitab. Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin kemurniannya. Kenapa Allah tidak menjamin kemurnian At-Taurat? Tidak menjamin kemurnian Al-Injil, sementara Allah menjamin kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang akan menjaganya, menjamin kemurniannya. Karena memang barakallahu fikum, kitab-kitab sebelumnya itu akan dihapus hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an akan tetap terus berlaku sampai hari kiamat. Sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya, kemurnian lafaz-lafaznya dan kemurnian makna-maknanya. Barakallahu fikum. Setiap ada orang yang berusaha untuk merubahnya, sangat cepat barakallahu fikum untuk kedapatan. Begitu sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat bahwa ada mushaf cetakan sekian, halaman sekian, ayat sekian, surah sekian salah cetak, pemerintah langsung narik dari peredaran. Langsung ada tindakan barakallahu fikum. Kenapa? Karena ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat. Jadi orang tidak bisa main-main dengan Al-Qur'an. Walaupun bagaimana usaha mereka akan ketahuan kedapatan. Ada mushaf begini, cetakan ini tahun ini. Hati-hati, ada kesalahan di situ. Apakah kesalahan itu disengaja atau tidak disengaja? Barakallahu fiikum. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Sudah banyak sekali perubahan. Setiap dicetak lain lagi, cetak yang lain lagi, cetak lain lagi, terjemahan lain lagi, terjemahan lain lagi, lain lagi. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemurniannya. Barakallahu fiikum. Karena memang Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan hukum-hukumnya dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang merubah-rubah Alkitab. Alladzina yaquluna li tahrifihim wa ma yaktubun, yang mereka mengatakan ketika mereka merubah-rubah itu dan apa yang mereka tulis itu hadza min indillah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa hadza fihi idharul batil wa qatmul haqq. Perbuatan mereka ini sesungguhnya adalah menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Wa inna ma fa'alu dzalika ma'a ilmihim yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka melakukan ini semuanya, merubah-rubah kitab ini, tujuannya apa? Untuk menggantinya dengan kehidupan duniawi, dengan harta benda. Thamanan qalila. Barakallahu fiikum. Dikatakan thamanan qalila, berapa lama dia bisa melakukan itu? Berapa lama yang bisa dia dapatkan dari harta benda dengan dia merubah-rubah Alkitab yang ada pada mereka? Berapa lama orang hidup? Barakallahu fiikum. Wa dunya kullaha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil. Dunia ini mulai dari awalnya sampai akhirnya tetap dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala thamanan qalila, harta atau nilai yang sangat sedikit. Tidak ada apa-apanya. Barakallahu fiikum. Thamanan qalila. 2 rakaat saja kita lakukan sebelum sholat subuh. Dari sholat sunnah, belum sholat subuhnya. Belum sholat subuhnya. Baru sholat sunnah yang kita lakukan. Setelah azan subuh, kita berdiri melakukan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah. Kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Apalagi sholat-sholat yang lain. Barakallahu fiikum. Sehingga dibandingkan dengan akhirat, dunia ini sama sekali tidak ada apa-apanya.
Faja'alu batilahum syarikan. Baik. Yastaduna bihi ma fi aidin nas. Maka mereka menjadikan apa? Kebatilan itu sebagai apa? Perangkap yang mereka berburu apa-apa yang ada di tangan manusia dari harta benda. Baik. Dia memelintir sekian rupa atau sedemikian rupa ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala agar supaya mencocoki masyarakatnya, dan masyarakatnya akan memberikan pemberian-pemberian kepada ulama-ulamanya. Sekedar untuk mendapatkan pemberian-pemberian. La haula wala quwwata illa billah. Fadalamuhum min wajhaini. Maka ulama-ulama ini telah menzalimi masyarakatnya atau pengikutnya, orang awamnya, dari dua sisi. Disesatkan mereka, kemudian diambil duitnya. La haula wala quwwata illa billah. Dua sisi, sudah disesatkan, diambil lagi duitnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala lamma dzakara hadhil ayah min qawlihi afatatma'una ila ma yaksibun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Sampai ma yaksibun. Kata beliau, fa innallaha dzammal ladzina yuharrifuna al-kalima am mawadhihi. Allah mencela orang-orang yang memalingkan makna kalimat Allah Subhanahu wa taala dari yang sesungguhnya. Wa huwa mutanawilun liman hamalal kitaba was sunnah ala ma as-salahu minal bid'ah al batilah. Ayat ini juga akan mengena orang-orang yang membawa Al-Quran dan Sunnah, menyeretnya kepada apa yang telah mereka jadikan pokok dari kebid'ahan dan kebatilan. Dia membawa atau membangun kebid'ahan dan kebatilan, kemudian dia mencari-cari ayat, dia pelintir sedemikian rupa sehingga mencocoki zahirnya dengan apa yang ada pada mereka dari kebatilan, dari kemungkaran. Ini termasuk barakallahu fikum. Dia membangun satu keyakinan, kemudian baru cari-cari dalil. Wa dhammal ladina la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ini pertama. Barakallahu fikum. Pertama, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang demikian, merubah-rubah, mengganti-ganti, memelintir habis. Kemudian yang kedua, dhammal ladina la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Allah juga mencela orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali sekedar bacaan. Wa hum mutanawilul liman tarakat tadabbur al-Qur'an wa lam ya'lam illa mujarrad tilawati hurufihi. Celaan ini juga termasuk mencakup orang-orang muslim yang hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak mau mentadabburinya dan tidak mau mempelajarinya. Barakallahu fikum. Celaan ini mengenai orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang tidak ada bagian dari Al-Quran itu kecuali sekedar bacaan. Dicela mereka. Sehingga Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Dicela mereka kalau cuma sekedar membaca tok. Ya walaupun tetap ada pahalanya, barakallahu fikum, per hurufnya, cuman ya kurang dia mendapatkan kebaikan. Bahkan dicela ketika dia sekedar mencukupkan diri dengan bacaan, tidak memahami arti-artinya. La haula illa billah. Wa hum mutanawilun liman taraka tadabbur al-Qur'an. Celaan yang untuk diarahkan kepada orang-orang Yahudi yang sekedar membaca At-Taurat dan tidak mengetahui maknanya. Ini juga mengenai orang-orang yang sekedar membaca Al-Quran dan tidak mengetahui makna-maknanya, sekedar bacaan tok. Wa mutanawilul liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan li kitabillah. Juga ayat tadi mencakup orang-orang yang menulis tulisan dengan tangannya yang menyelisihi Al-Quran, cuma sekedar untuk mendapatkan urusan dunia.
Wa qala innahu min indillah, dan dia pun mengatakan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mithla ayyaqul hadza huwa syar'u wad-din. Ketika dia menulis suatu tulisan, kemudian dia mengatakan inilah agama kita, inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Persis sama dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Wa hadza ma'nal kitab was sunnah, atau dia mengatakan inilah makna kitab dan sunnah. Padahal bukan itu. Wa hadza yaqut wa hadza ma'qulus salafi wal a'immah. Inilah yang dipahami oleh salafus saleh dan para a'immah, bahwa bukan cuma orang-orang Yahudi yang tercela. Ketika kaum muslimin ada yang melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatannya orang-orang Yahudi, maka dia pun termasuk yang dicela, mendapat bagian dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa usuluddin alladhi wa hadha ma'qulus salaf wal a'immah wa hadha huwa usuluddin alladhi yajibu i'tiqaduhu ala al-a'yan wal kifayah. Barakallahu fikum. Wa mutanawil liman katama ma indahu minal kitabi was sunnah. Juga celaan ini meliputi orang-orang yang mengetahui ilmunya, mengetahui Al-Quran dan Sunnah, tapi dia menyembunyikannya, tidak mau menyampaikannya. Li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil haqqil ladzi yaquluhu. Agar supaya orang-orang tidak akan berhujjah, membalik hujjah itu kepadanya. Ustaz bilang begini, padahal Ustaz sendiri tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Mereka tidak mau mendapatkan komentar ini sehingga tidak disampaikan. Barakallahu fikum. Apa yang dia tidak ketahui, barakallahu fikum, apa yang dia ketahui tapi dia tidak lakukan, akhirnya dia tidak menyampaikannya. Takut untuk dihujat. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana ya? Dilakukan terus disampaikan. Karena disampaikan pun juga Allah mencelanya kalau dia tidak lakukan. Karena ada orang mengetahui tapi dia tidak melakukannya, akhirnya dia tidak sampaikan. Khawatirnya orang-orang menghujat dia. Ente nyampaikan, ente sendiri tidak bikin. Barakallahu fikum. Menyampaikan pun kalau dia tidak melakukannya juga tercela. Kata Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu min al-haqqi alladhi yaquluhu. Wa hadzal umur katsiratun jiddan fi ahli al-ahwa'i jumlatan karrafidah. Perbuatan keji ini dari semua-muanya, barakallahu fikum, dari orang yang dianggap ulamanya, dari orang yang munafiknya, dan dari orang-orang awamnya, ini banyak sekali dilakukan oleh ahlul ahwa. Jumlatan secara keseluruhan atau keumumannya, seperti ar-rafidah. Perbuatan ini yang dilakukan oleh orang rafidah. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Mereka mengatakan al-baqarah di situ adalah Aisyah. Subhanallah. Apa hubungannya Aisyah radhiyallahu taala dengan kisahnya Bani Israel di zaman dahulu kala, di zamannya Musa alaihissalatu wassalam, dan seterusnya? Tahrib luar biasa, rusak oleh perlakuan mereka ini. Tafsilan mithlu katsirin minal muntasibina ilal fuqaha. Wa tafsilan mithlu katsirin minal muntasibina ilal fuqaha. Dan secara tafsil rinci bagi kebanyakan orang-orang yang menisbahkan diri ke ilmu fikih. Barakallahu fikum. Dia berpemahaman di sini, cari-cari dalil untuk menyokong pemahamannya. Atau dia sudah satu madhab dengan gurunya. Untuk membela pendapat gurunya, dia cari-cari dalil, dia pelintir sedemikian rupa untuk mencocoki pendapat gurunya. Barakallahu fikum. Tidak merdeka dia. Barakallahu fikum. Orang-orang yang masya Allah dari kalangan para ulama kita, walaupun dia bermadhab, tetapi ketika dia barakallahu fikum adalah orang merdeka,
Ketika dia mendapati dalil yang bertentangan dengan madhabnya, dia akan mengatakan ini dalil dan inilah kebenaran. Berseberangan dengan pendapat madhab kita dan dalil lebih utama untuk kita ikuti. Itulah sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini, pagi ini. Barakallahu fikum. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya orang-orang ahlul kitab, ulama yang tidak beramal dengan ilmu dan tidak menyampaikan ilmunya, justru menyembunyikan hak dan menyampaikan yang batil. Kemudian dari munafikinnya, barakallahu yang sekedar pura-pura, kemudian dari orang-orang awamnya hanya sekedar taklid buta. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, susah untuk kita harapkan keimanan dan keislaman mereka. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.